Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi jadaba wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha idza bi ahli baiti khairan dallahu 'ala babil rifqi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqar rasulul karim wa 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sadaqin ibu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dalam setiap teras kehidupan kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam yang masih melekat dalam hati kita, nikmat hidayah dan petunjuknya. Wa ta'awudu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung, mencatat semua nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sanggup menghitungnya. Maka marilah kita senantiasa bersyukur, karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan ziyadah, Allah akan tambah baik kenikmatan, keberkatan, dan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena ibu jamaah Allah bukan terkadang bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi marilah kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan kita datang di majelis ilmunya Allah ini, yang Allah cintai dan Allah dan Rasul mencintai, maka disebut oleh Nabi sebagai riyadul jannah, taman-taman surganya Allah. Dan Allah janjikan dalam hadis Nabi, man salaka sabila yutalibu ilman salallahu tariqan ilal jannah. Maka siapapun dari hamba Allah yang dia berjalan, yang dia menempuh sebuah perjalanan untuk datang di majelis ilmu salallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan nama tadi untuk menuju tempat yang terbaik ketika kita lupa Rabbi, jumpa dengan Allah yang ada di surganya Allah. Semoga kita semua yang ada di sini, kalau Allah jumpakan kita, Allah pertemukan kita, dan kita bertetangga di surganya Allah. Amin. Para hadirin ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan salah satu keberkahan dari kita menuntut ilmu itu, karena kenapa? Surganya Allah itu identik dengan ilmu. Maka tadi kenapa hadisnya orang yang menuntut ilmu dimudahkan menuju surga. Jadi pada intinya surganya Allah itu, al-jannah itu identik dekat dengan ilmu. Laksana ikan itu identik dengan air. Jadi surga itu identik dengan ilmu seperti ikan yang nggak bisa hidup dengan air. Maka kalau kita ingin surganya Allah, maka tidak ada cara yang lain dengan kita terus menambah hasanah pengetahuan kita, utamanya dengan ilmu-ilmu tentang perkara bagaimana kita bisa menuju tempat terbaik, terminal terbaik, stasiun pemberhentian terbaik yang ada surga, tidak tersesat di stasiun neraka. Sederhananya sederhananya, kalau urusan dunia saja, perkara-perkara dunia saja, itu kita
kita butuh ilmunya. Man arada dunia fa'al ilmi. Kita urusan dunia saja, perkara dunia kita butuh ilmu untuk sukses, untuk bahagia, untuk berhasil. Kalau seorang guru saja mau jadi guru hari ini itu harus lulus SD, SMP, SMA 12 tahun. Tidak hanya sampai SMA, tapi harus kuliah lagi 4 tahun. Bahkan tidak hanya kuliah 4 tahun di FKIP, tapi juga sekarang ada bahasanya PPG, sertifikasi pendidik. Kuliah lagi, itu baru bisa jadi guru. Harus belajar, harus datang kepada menuntut ilmu tadi. Itu jadi guru. Jadi dokter pun sama, harus kuliah 4 tahun, masih koas 2 sampai 3 tahun. Jadi perawat sama, jadi bidan sama, jadi pedagang pun sama ini. Harus tahu ilmunya kalau ingin sukses, bagaimana agar laba, agar berhasil. Jadi petani pun harus tahu hari ini tanamnya bagus apa, yang harganya naik apa, punya pakai apa, dan lain sebagainya. Semua berkebun apapun aspek-aspek perkara dunia saja ini. Itu kita butuh ilmunya. Kita harus belajar baik kepada mungkin orang yang ahli atau profesional atau kepada teman sahabat dan sebagainya. Itu harus paham ilmunya untuk sukses. Apalagi urusan akhirat. Yang dunia itu kita hidupnya cuma sekitar 60-70 tahun. Gak sampai kita 100 tahun atau bahkan 200 tahun. Gak ada manusia hidup sampai 100 tahun lebih. Kasihan kalau manusia hidup sampai 100 tahun lebih. Gak ada temannya. Habis. Jadi seperti itu aja butuh belajar, butuh ilmunya, apalagi perkara akhirat ini. Dengan mati Allah. Perkara akhirat yang kita khalidina fiha abadan, yang kita bisa nakal selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Maka tentunya belajarnya harus lebih, harus semakin diperbanyak, harus semakin bertambah setiap waktu, setiap usia kita bertambah juga bertambah ilmu kita. Itu hakikatnya perkara-perkara surga atau perkara-perkara akhirat itu. Dan salah satu keberkahan ketika orang datang ke majelis ilmu, Allah dekatkan di surga. Dan tentunya bila orang datang kepada majelis ilmu, baiknya dia datang di Riyadhul Jannah. Tidak marah di Riyadhul Jannah pada ketika datang kepada taman-taman surga, maka bergembiralah, bersukacitalah, bersenanglah. Maka ketika kita dalam pengajian, dijadikan pengajian itu senang, gembira, mahabbat. Jadi jangan kemudian orang datang pengajian itu ditambahi masalah, ditambahi banyak problem dan lain sebagainya. Kita bahagiakan. Kenapa? Karena kita cinta, kita senang pada majelis ini, kita akan semangat, kita akan berusaha totalitas, kita akan berusaha bahasanya orang muda itu push the limit, memberikan potensi terbaik kita untuk kita datang ke sini. Kalau orang sudah senang cinta itu masih totalitas, meskipun di rumah sibuknya kayak apa, pekerjaan masih menumpuk, hutang nggak lunas itu, tapi datang pengajian karena senang, pasti nanti akan ringan seperti itu. Jadi berikan mahabbah, berikan cinta kita kepada majelis ilmu. Kita jadikan majelis ilmu itu adalah hal yang bahagia, menyenangkan dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini kami sampaikan pada kesempatan sore ini seperti Allah, yakni tentang keberkahan ini. Jadi orang sebenarnya banyak ciri orang ketika ilmunya berubah. Salah satunya yang kami sampaikan di sini adalah ketika orang datang kepada majelis ilmu, pada hakikatnya dia akan semakin lembut hati. Jadi keberkahan ilmu, kebaikan ilmu adalah ketika orang semakin bertambahnya ilmunya. Salah satunya adalah dia semakin lembut hatinya. Itu yang Allah yang mengatakan. Ada juga nanti mungkin semakin bagus akhlaknya, ada semakin dia tidak sombong, semakin dia kemudian tawadhu dan lain sebagainya. Tapi pada momen hari ini, sore hari ini kita bahas dengan bertambahnya ilmu, dengan seringnya panjenengan sering datang kepada majelismu, maka akan semakin lembut
menyampaikan adalah dawa'ul qalbi khamsatu asya. Jadi seorang ulama bernama Ibrahim Al-Khawas generasi tabi'in menyampaikan obatnya hati ini yang bisa melembutkan hati itu ada 5. Dia menyampaikan yang pertama itu adalah ketika qiraatil Quran wa tadabbur, ketika adalah dia membaca Al-Quran dan kemudian mentadabburinya, memahami isinya, itu kan penting. Jadi ketika kita sering membaca Al-Quran akan melembutkan hati. Kemudian yang kedua adalah dengan kita senantiasa bermajlisu ala soleh, jadi bermajlis bersama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu yang kedua. Jadi kalau kita kan senang berteman dengan orang baik, orang yang akhlaknya bagus, ustaz-ustaz yang adabnya baik, bagus dan sebagainya, itu akan tertular. Al-ma'aladini walilibal yang murah itu kata Nabi. Sahabat itu cermin. Jadi kalau sahabat sama itu kasar, keras, beringas, suka teriak, suka mendolimi, dan kita ikut itu. Sederhana kalau jangan teman-temannya itu teman-teman sosialita itu yang suka mungkin giling-giling ke supermarket, jalan-jalan ke apa, tidak hanya zakat malam, zakat mall gitu ya, yang beli tas merek apa ya, mahal-mahal itu ya, Gucci, Panci dan sebagainya, apa dan seperti itu hanya kita ikut itu hanya ikut juga, kemudian bersosial media dan tadarus dan sebagainya seperti itu teman. Kalau temannya baik, temannya soleh, itu akan melembutkan. Kemudian yang ketiga kata Ibrahim Al-Khawas adalah ketika dia mulai tadarruk sah, ketika kita malam kita mulai kita tahajud, dan kemudian tidak ada tahajud, kita tadarruk sah, kita curhat, kita doa, kita bermunajat, kita ngobrol, kita meminta kepada sang pemilik dunia dan segala kepada Allah. Itu akan berubah. Jadi kalau kita masih tahajud, kemudian setelah tahajud doa, kemudian muhasabah diri, mengevaluasi apa saja dan itu akan berubah. Nah, kemudian yang keempat, aku suka jadi yang pertama tadi kan baca Quran, kemudian berteman dengan orang yang soleh, kemudian sholat malam. Yang keempat agar kita melembutkan hati adalah qalbul batni, mengosongkan qalbi. Jadi kalau ingin hatinya lembut itu puasa. Karena kenapa? Orang kalau sedang puasa itu, sampai kamu itu gak kuat, apalagi sulit-sulit ini dan mau marah suami, mau marah ke anak itu gak kuat, lemes itu melembutkan hati. Sederhananya seperti itu. Tapi itu keberkahan kalau kita mau berikan. Ketika orang itu puasa, menjaga perutnya, menjaga nafsunya dan sebagainya, maka dia akan dilembutkan hatinya Allah, dilembutkan hati, sehingga pernyanya bagus, akalnya bagus dan sebagainya. Disenangi orang lembut hatinya yang disenangi orang. Dan yang terakhir yang kelima adalah ini penting. Kita datang kepada majelis ilmu, kita hadir di pengajian, kita perbanyak, kita menambah ilmu kita dan sebagainya, itu melembutkan hati. Jadi keberkahan orang yang datang kepada majelis itu melembutkan hati. Dan ketika kita lembut hatinya kita itu, ketika hati kita lembut, maka pada hakikatnya itu kebaikannya untuk kita. Jadi Allah sampaikan dalam surah Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Jadi ayat ini Allah firmankan, Allah memberikan sebuah nasihat ketika kita ini di dunia, hubungan kita dengan manusia hablum minanas, karena rahmat Allah kita mampu berkasih sayang, berlemah lembut, maka orang-orang itu akan senang dengan kehadiran kita. Tapi sebaliknya ketika kita keras, kita kasar, kita suka menyakiti hati orang, kemudian omongan kita, narasi yang kita ucapkan itu banyak melukai hati orang,
pasti banyak orang tak senang menjauhi. Itu pasti sudah seperti itu. Terus omongannya pedes, sombong, ya, dan lain sebagainya sudah. Itu pasti menjauhi. Tapi kalau ada orang sekitar kita itu dia lembut, kasih sayang, orangnya menyenangkan, kemudian tidak pernah menyakiti hati tetangganya, suka memberi dan lain sebagainya, pasti dikerumuli itu. Ibarat semut tadi, omongannya manis, maka banyak akan datang orang itu di sekitar seperti itu. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan dalam lisan beliau yang itu mulia, Innallaha rafiqun, Allah itu cinta lemah lembut. Allah itu paham lemah lembut. Yuhibbul rifqa fil amri, dan cinta kepada hamba-hambanya yang dia berlemah lembut dalam setiap urusannya. Seperti itu. Bahkan ibu dalam hadis lain juga disampaikan, ketika Allah memberikan keberkahan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pasangan suami istri dan anak-anaknya, itu maka Allah berikan kasih sayang dan lemah lembut dalam keluarga tadi. Nabi menyampaikan, "Inna Allah idza arada fi ahli baiti khairan." Sesungguhnya jika Allah itu menghendaki kebaikan dan keberkahan dalam sebuah rumah, dan lahu ala babil, Allah berikan pintu-pintu kelembutan bagi suami dan istri dan anak-anak di rumah tadi. Jadi kalau rumah jenengan ini masa berkeluarga semua, banyak teriakan ibu, ya masih sering pilihnya teman, ya kita memarahi anak kita, kita emosi kepada suami dan sebagainya, itu salah satu ciri kalau rumah ini kurang berkah. Jadi kalau jenengan rumahnya ingin berkah, Allah berikan kebaikan rumah itu, turunkan volume ucapan kita, lemah lembut, kasih sayang dan lain sebagainya. Jangan sampai ibu ditambah dengan itu wanita-wanita untuk hubungan lagi. Mereka itu sampai biar laku itu kan monggo mas minara dan juga yang halal ibu, ya maka jauh kapan ibu. Satu senyuman ibu kepada suami itu mengalahkan 1000 senyuman wanita di luar sana. Seperti itu. Oke? Satu senyuman jenengan, belum ucapannya baik itu, belum omongannya baik. Ya senyuman tak begitu. Itu satu senyuman jenengan itu mengalahkan 1000 senyuman wanita yang ada di luar sana. Gak percaya tanya saya laki-laki sebenarnya. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan tabasumuka sodaqah, senyum awan itu sedekah. Jika usah dengan banyak-banyak sudah, senyum saja sedekah. Apalagi kepada siapa? Kepada suami. Jangan kemudian senyumnya kepada suaminya tetangga, sering duanya, ya sedikit malah, tapi kepada suaminya sendiri nggak pernah tersenyum gitu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada orang senyum-senyum sendiri bahaya gitu. Maka itu ya. Jadi keberkahan di rumah itu juga dilihat dari bagaimana di rumah itu tidak ada teriakan, tidak ada bentuk-bentuk yang keras, kasar, dan sebagainya. Juga termasuk anak-anak kita itu, anak-anak jenengan. Maka dalam Al-Quran, pada siapa kita harus berbuat baik? Wabil walidaini ihsanan, walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasail fil qurb. Jadi yang pertama itu kedua orang tua. Jadi kalau kita mau pada siapa kita lemah lembut, bertutur kata yang baik, kita memberi, sedekah, sebentar orang tua. Jadi kalau orang tua ada itu orang tua bukan itu orang tua. Jangan sampai jangan banyak bantu anak yatim, fakir miskin, banyak bantu ke majelis ilmu pengajian atau ke masjid dan sebagainya, tapi tidak pernah sekalipun jangan kasih kepada orang tua. Meskipun orang tua jangan itu kaya raya, banyak uang, sawahnya hektaran, lebih kaya dari jangan, itu semuanya luar biasa. Kalau kita anaknya itu kasih kepada orang tua, benar. lelas. Nah, yang jangan jadi orang tua pun merasakan. Meskipun jangan itu mungkin kaya banyak orang, tapi dia hanya mungkin dikasih cuma kue, kue pasar itu kan 1000-an, itu
sudah sowan lagi, apalagi anaknya masih seperti itu. Ya sama, maka kalau kita masih ada orang tua kasih, ya, kebaikan kita kepada orang tua lembut, kasih sayang, berkata yang baik, sedekah kita dan seperti itu orang tua. Baru wajib keluarga. Yang pertama suami, baru anak-anak. Jadi anak-anak itu penting gitu. Jadi ibu, jangan pernah kita harap anak yang dia berbakti, anak yang dia kemudian baik dengan lemah lembut kepada jenengan, adab dan akhlaknya bagus kepada jenengan. Sedangkan jenengan tidak bisa memberikan contoh. Jenengan putra putri ini kasar, bentak, suka marah dan sebagainya. Pasti akan membandel sendiri. Suatu ketika pernah bisa Umar Khattab ketika jadi wali Umar Khattab itu datang seorang ibu yang kemudian dia curhat kepada sang wali. Wahai Umar, anakku ini durhaka kepadamu. Anakku ini durhaka kepadamu. Kemudian ya ini dipanggil dari tadi. Apakah kamu durhaka kepadamu? Ya, bala ya Amirul, dia saya berdurhaka kepada Allah. Kemudian marah sama khalifah. Sang khalifah marah kepada anak yang durhaka tadi. Tapi kemudian mau dihukum ibu. Sebentar wahai khalifah. Apakah boleh saya bertanya? Ya mau, silakan. Kemudian apa kata anak tadi? Sungguhnya apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Jadi sampaikan. Kemudian Umar tetap jawab, kewajiban orang tua kepada anak berikan nama yang baik, ajarkan mereka tentang akidah, beri mereka ilmu tentang akhirat, kuatkan ekonomi mereka dan senantiasa jaga ibadah, keimanan, akhlak anak-anak kita. Kemudian apa kata tadi? Sesungguhnya semua itu tidak pernah diberikan kepadaku oleh orang tua, oleh ibu. Namaku saja itu. Wahai Umar, itu adalah nama yang buruk. Ibuku seorang majusi, orang yang penyembah api, tidak memberikan nama yang baik. Dia tidak pernah mengajarku tentang akidah, tentang agama Islam, tidak pernah mengajarku tentang Al-Quran dan hadis, tidak pernah berkasih sayang lembut kepadaku dan lain sebagainya. Bagaimana aku yang bisa berbakti kepada ibu? Kemudian akhirnya cukup bukan anaknya sama, akhirnya ibunya cukup. Ibu. Jadi dari kisah yang dapat kita ambil pelajaran mati Allah. Nah, pertama, beri namanya baik anak kita, jangan sampai karena jenengan hafalnya Al-Fatihah, oh nanti kasih nama Doli gitu. Amin. Ya, Doli kan dia tersesat ini, ya. Dolan jangan gitu. Kasih nama yang bagus kepada anak kita. Ajarkan tentang akidah, tentang keimanan, ajarkan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, ajak ke majelis, ajak ke masjid. Jangan sampai gitu, ya. Kita itu nggak pernah duduk bareng sama anak kita ke sebuah majelis ini, seperti itu. Jangan sampai diajak anak-anak. Jadi pengkabaran yang sukses itu dulu, dengan ngajak anaknya juga. Jadi baik itu jangan kita saja gitu, ajak saja. Kalau jangan nggak pernah ngajak, karena dia tidak pernah mengenal. Gak pernah mengenal bagaimana perjuangan panjenengan di pengajian, di alisia, di organisasi, di masyarakat dan sebagainya. Saja itu bentuk pengakuan. Nabi saja itu ngader kepada ponakan sahabatnya termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik dan sebagainya. Itu seperti itu. Tidak hanya ngader tapi mendoakan. Bahkan doanya Nabi kepada salah satu kader Nabi yang ikut Nabi. Biasanya kalau akhirnya ada panasnya itu ada santri ngintil, itu santri Nabi yang ikut di rumah Nabi. Yang pertama Anas bin Malik itu tidak hanya Nabi ajarkan tentang akidah, iman dan sebagainya, itu doa. Doanya Nabi itu apa kepada Nabi? Allahumma akfir malahu. Kemudian warisku wa umuhu wa barakatuh. Jadi doa Nabi kepada Nabi itu semoga banyak hartanya, panjang umurnya, banyak keturunannya, dan Allah berkah rezeki. Dan terjadi, jadi Anas bin Malik itu umurnya itu 100 tahun lebih. Allah panjangkan umurnya. Tidak hanya punya panjang itu, kemudian kayanya luar biasa. Jadi kebun kurmanya Anas bin Malik itu panennya 2 kali lipat dibanding kebun tetangga. Jadi kalau kebun kurma yang sebelahnya 1 tahun sekali
punya anak sampai 2 kali panen. Kayaknya luar biasa. Tidak hanya itu ibu, keturunannya, anak cucunya disampaikan dalam sebuah riwayat sampai 150. Bayangkan, istrinya itu banyak istrinya. Seperti itu, 150 anak cucunya dari generasi kami. Beliau hidup sampai 100 tahun, ketemu dengan generasi berikutnya. Banyak yang belajar. Bahkan Ibnu Mas'ud juga berdoa, semoga Allahumma alimni tafsir wa ta'wil. Doakan semoga engkau menjadi orang yang paling paham antara tafsir dan ta'wil. Dan Ibnu Mas'ud itu orang yang paling cerdas di antara masalah, paling paham tentang tafsir dan ta'wil. Itu seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa pada anak kita harus mendoakan, kasih nama baik, berlama waktu, berkasih sayang, sehingga nanti ketika dia dewasa akan membalas itu kepada jenengan pun sama. Jangan kemudian ketika kita sudah tua, anak pulau itu Ustaz, masya Allah, luar biasa akhlaknya yang tidak baik dan sebagainya. Kita masa dulu apa dulu sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kalau bisa ini, jangan sampai kita itu bentak, marah kepada anak. Jadi Nabi menyampaikan itu latah, wala jangan marah untuk surga. Jadi kalau sudah mau marah itu ingat surga. Kepada suami juga mau marah ingat hukum suami kita itu ada surga. Mau marah kepada anak ingat bahwa nanti kalau kita marah kita ingat kebaikan itu surga. Jadi sabar dan sebagainya seperti itu. Dan dengan seperti itu nanti pasti in asatu li anfusikum wa in asatu ketika kita berbuat baik kepada pasangan, kepada anak-anak kita, mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Karena kenapa ibu-ibu yang ada hati Allah? Ketika kita semakin lemah fisiknya, semakin bertambah usia kita, semakin banyak penyakit kita. Wajib mas dulu, mulai tangan kram, menembus bis, gak kuat dan sebagainya, asam aurat, asam urat, darah tinggi dan sebagainya. Siapa yang merawat kita dalam kondisi seperti itu? Gak mungkin tetangga yang dengan tangga itu atau teman-teman pengajian itu mungkin datang pengajian dengan sakit datang, kemudian mendoakan dan sebagainya. Tapi siapa yang terus bersama ini? Pasangan dan anak seperti itu. Maka itu pada siapa kita biasanya kepada anak-anak dan suami kita. Kemudian ibu dan hati Allah dalam berlemah lembut juga, dalam berkasih sayang. Kita harus tunjukkan dalam kita berdakwah, dalam kita mengajar di kalimat kita, dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar. Itu juga kita harus berkasih sayang, berlemah lembut. Dan yang mana dalam surah An-Nahl disampaikan ibu, Allah firmankan untuk kita sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajak jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan jangan cara mau'izatil hasanah, pelajaran yang bagus, contoh akhlak yang bagus. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ketika ada yang menolak dengan ajakan kita, tetap kita harus baik kepada orang yang menolak tadi. Seperti itu. Jadi dalam dakwah kita semua wajib dengan seperti itu kan punya amanah ini. Dari setiap kita orang muslim itu akan menyampaikan beribu ani walau ayat untuk menyampaikan dakwah penyambung lisan dari para nabi. Walaupun satu ayat seperti itu. Dan dalam mengajak kebaikan terus dengan yang baik, kasih sayang, lemah lembut. Bahkan Nabi itu pernah berpesan kepada Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal itu dikirim dakwah di wilayah Yaman, di wilayah Sam, di wilayah Yaman tempatnya. Maka apa nasihat Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal? Nabi menyampaikan wahai Abu Musa, yasira wa la tu'assir wa basyir wa la tunafir. Yasira wa la tu'assir, berikan kemudahan, jangan engkau persulit. Itu dalam dakwah. Wa basyir wa la tunafir, berikan kabar gembira, jangan
engkau mereka buat lari. Jadi kalau orang diajak pengajian itu, gembirakan mereka ya. Jangan kemudian mereka lari ini langsung bid'ah, dolala, final, kafir dan lain sebagainya. Jangan. Datang kajian di Instagram gitu, ajak tawatullah, ajak jalan-jalan kemana, kemudian kita masukkan situ juga siraman rohani sebagainya seperti itu. Agar apa? Ada lagi yang senang seperti itu dalam dakwah tadi, dalam majelis. Kalau dalam ibu-ibu dalam dakwah tadi, dalam majelis apapun nanti diberikan. Sederhana mawon juga ibu jenengan. Tidak usah dengan sudah anak sekarang itu, si pelajar-pelajar itu yang sekarang abg misalnya. Kalau sudah mereka asmara, jatuh cinta itu kepada pasangannya, itu semuanya diberikan. Bahkan kehormatannya pun diberikan seperti itu. Jangan juga kalau waktu masih pertama kali kenal dengan suami dan pertama kali nikah, itu akan bercinta apapun sudah diminta suami dikasihkan. Minta buatkan kopi langsung dibuatkan. Kalau sekarang itu 1 jam baru jadi. Si repot. Kompornya jadi tukang gas yang muncul. Ya seperti ini. Jadi berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan, berikan kabar gembira, semangat dan sebagainya seperti ini. Itu dalam dakwah ini. Nabi itu nggak pernah kemudian sampai memarahi, membentak para sahabat. Bahkan sampai ada kisah itu. Dalam sebuah hadis itu disampaikan jaga Arabi fi ta'ifil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jazarun nas fana nabi ila sahabat. Jadi sampaikan ada kisah itu. Ada seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui itu orang Arab pedalaman yang tinggal di gunung, di batu, di pedalaman itu. Jadi tiba-tiba datang. Ya mereka biasanya ke kota itu cari kebutuhan. Setelah kebutuhan pulang lagi di tempat tinggal mereka. Sampai sekarang itu. Jadi orang Arab Badui itu ya, sampai sekarang itu mereka hidupnya seperti itu. Jadi kalau dengan lihat di YouTube tentang orang Arab Badui, mereka hidupnya sederhana sampai sekarang. Hidup di gua-gua, di batuan, di gunung. Tapi jangan ditanya kekayaan yang luar biasa. Ya karena ya ini madu itu buatan mereka. Kemudian madu terbaik di Timur Tengah buatan orang Badui. Kemudian kurma, bagus dan sebagainya hasil perkebunan mereka itu terkenal. Dan mereka itu kaya sebenarnya seperti itu. Jadi suatu ketika disampaikan di dalam kisah datang Arab Badui itu. Dan ketika datang itu mereka Arab Badui ini kencing, buang air kencing di pojokan sekali. Bahwa lagi masih di Rasulullah. Nah ketika kencing jelas para sahabat marah nggak terima itu. Nah kemudian apa yang jelas Rasulullah? Panahan Nabi SAW ya sahabat. Rasulullah jangan dimarahi, sudah biarkan dia sampai selesai hajatnya. Sampai selesai kemudian baru dipanggil dinasihatkan Nabi. Wahai sahabatku, ini rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi, tempat ibadah, maka jangan kotori. Kemudian dinasihati oleh Nabi sampai kemudian dia menerima nasihat Nabi. Apa terjadi? Dia kemudian berful muslim, dia masuk Islam ini menjadi orang yang syahadat kepada Allah Rasulnya. Dan kemudian apa kata Nabi? Semoga Allah para Tuhan Muhammad, Allah merahmatimu dan merahmatiku, tidak merahmati yang lain. Jadi sahabat itu disindir sama Badui. Jadi itu alat Nabi. Menunjukkan dalam dakwah itu juga harus berkasih sayang, berlemah lembut, kemudian tidak menyakiti dan lain sebagainya. Bahkan sampai Nabi itu menyampaikan itu. Kehormatan Ka'bah itu lebih mulia adalah kehormatan orang yang beriman. Cerita ibu-ibu ya, Ka'bah yang hari ini dengan mungkin lihat di televisi apa pernah seandainya
saudara kita seiman itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Jadi jangan mudah kemudian menghina, kemudian menurunkan harta, martabat atau kehormatan saudara kita dan sebagainya dengan hinanya, dengan mendolimi sebagainya. Karena apa? Kehormatan orang yang beriman itu sama-sama iman itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah itu. Maka jangan sampai dengan karena beda pengajian, beda ustaz atau beda organisasi yang berbeda. Usono itu suka bapak pengajian dengan jenis jangan itu. Sudah al-mu'minuna ikhwan, orang beriman saudara. Kita mungkin berbeda dalam hal lain, tapi kita sama-sama punya iman, sudah selesai. Jangan suka menghina malah sampai kemudian menjatuhkan kehormatan ustaz A, ustaz B, kiai A, kiai B atau jamaah yang lain seperti itu. Itu pentingnya dalam kita sangat keberkahan. Orang yang menuntut ilmu adalah dia semakin baik, semakin lembut, semakin kasih sayang. Juga dalam dia berdakwah, dalam mengajar seperti itu. Bahkan kalau ada yang menolak, tetap wajar ilmu bila dia paksa. Kemudian dia ucapan mati Allah. Bagaimana agar kita itu bisa lemah lembut? Tadi kan kata Ibrahim Awas ada 5. Tapi para ulama menyebutkan ada beberapa hal selain tadi 5 tadi yang bisa melembutkan hati. Ada yang pertama itu, yakni adalah agar kita bisa lemah lembut dan kasih sayang. Itu adalah kita senantiasa yang banyak kita mengingat akan kematian. Mengingat kematian. Nabi menyampaikan ingatlah, perbanyaklah dzikrohati billadan. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Adalah kematian, yakni mautana. Jadi pemutus segala kenikmatan. Sebanyak apapun harta kita, kekayaan kita, bagusnya rumah kita, banyaknya sawah kita, banyaknya apapun yang kita miliki, kalau sudah mati, hilang semua. Kenikmatan dan kenikmatannya itu sudah. Maka orang itu senantiasa mengingat kematian, maka itu akan melembutkan hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ingat bahwa setiap waktu, setiap saat itu malaikat itu sudah hadir di pintu rumah kita untuk mengingatkan kita, untuk melihat catatan kematian kita. Udah waktunya atau belum ternyata malaikat kembali. Dan Hasan Al-Basri menyampaikan, jadi malaikat rumah itu datang ke rumah panjenengan itu sehari 3 kali. Jadi malaikat mau itu datang ke rumah panjenengan, silaturahim ke rumah panjenengan, duduk assalamualaikum ke rumah panjenengan itu 3 kali. Tapi kita kan nggak melihat. Kalau jenengan melihat langsung bingung kan. 3 kali pagi dilihat, ketika masuk rumah kita dilihat catatannya, oh rezekinya masih ada. Si fulan masih mencari kembali. Kemudian sorenya, siangnya datang lagi, dilihat catatannya, oh masih ada rezekinya kembali. Malamnya datang lagi, dilihat catatannya, wah bayi ini masih ada rezekinya kembali. Itu sehari 3 kali. Nah, itu pengingat buat kita. Apalagi kalau kita usianya sudah 40 ke atas. Jadi lonceng pertama itu ketika 40 itu lonceng pertama. Itu lonceng planet pertama. Kemudian lonceng kedua itu umur 50 tahun. Kemudian lonceng ketiga itu deng itu pernah dan banyak yang sudah tidak bisa melewati umur itu usia 60 ke atas. Makanya buat kita semua, itu agar kita melakukan hati. Ini dilanjut nomor saya tutup awal ya. Jadi nanti biar tidak terlalu banyak. Jadi semakin banyak materi itu semakin hilang. Jadi lupa. Pokoknya intinya ini ya. Jadi keberkahan dengan tolak ukur itu adalah dengan kita harusnya semakin lemah lembut, kasih sayang, kemudian akhlak yang bagus dan sebagainya. Dan marilah kita jadi orang yang senantiasa memberikan yang terbaik, ahsan amal, berikan yang terbaik, utamanya dalam adab akhlak kita, dalam akhlak dalam kita.
wawancara. Akhir da'wana, subhanallahi tutup, dan maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.